Indonesia Maju dan Wakil Kepala Pabrik Pak Roy. Pagi hari ini kita telah bersama-sama mengikuti kegiatan rekonstruksi produksi beras milik PT Padi Indonesia Maju di wilayah Serang, Keramat Waktu, dengan area kurang lebih sekitar. Kita melihat bahwa mesin produksi yang ada di perusahaan ini terdiri dari 9 unit dryer atau pengering, 8 unit husker, pemecah kulit gabah, 6 unit whitener, 4 unit color sorter, pemisah warna, 6 unit leng grader, pemisah beras utuh dan pecah, serta 6 unit mesin pengemas lengkap dengan timbangan otomatis. Secara rinci sudah kita jelaskan pada saat processing dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan packing, mulai bahan baku masuk. Kita sudah melihat proses produksi ini cukup panjang, kurang lebih 20 jam ya untuk memproduksi. Dan perlu kami sampaikan, produksi di perusahaan ini dengan mesin produksi yang ada, hasilnya ada lebih per hari, 300 ton. Dan semuanya diperbaiki sistem yang disetting di mesin komando yang tadi Bapak-bapak rekan-rekan lihat semua, ya. Mesin kontrol atau ruangan kontrol di situ langsung dimonitor oleh dan quality control yang ada di ruangannya. Di situ bersamaan dengan ruangan labnya. Artinya setiap tahap proses itu berjalan, hasilnya beberapa kali diambil setiap 2 jam. Ya, harusnya dilakukan uji sampling, kemudian diserahkan ke tim produksi maupun ke bagian quality control untuk evaluasi mencapai target sesuai dengan setting yang disetting dari awal. Mereka processing sampai dengan tercapai target. Dan barang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi, diulang lagi. Satu kali sort mutar sampai dengan selesai, ini hasil akhirnya sudah kita lihat tadi sendiri. Dan di akhir produksi, karena di situ tadi di proses yang di pertengahan ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, ya itu sudah terpisah. Dan menir terbuang jauh di luar dari pabrik. Artinya tidak mungkin lagi akan bisa kembali. Ya. Namun demikian di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen kooperatif dengan kita sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan supaya apa menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Dan kita juga berharap supaya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuat hasil produksi ini maksimal dipertanyakan dan ditingkatkan mana item-item yang memang perlu perbaikan. Kita tidak berharap supaya masyarakat tidak merasa dirugikan, ya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan hasil produksi yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju.
Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, saya Agi dari Asian Effect. Tadi kan Bapak sampaikan prosesnya ini cukup panjang, hampir 20 jam untuk proses produksinya. Kalau dari hasil rekonstruksi sendiri, panjang tersebut proses mana yang memang dianggap ini tidak sesuai dengan standar, sehingga kualitas dari beras yang dihasilkan ini tidak sesuai dengan SNI. Yang kedua, tadi kan Bapak sampaikan diminta kepada manajemen untuk segera memperbaiki hasil dari rekonstruksi hari ini. Berarti pendapat aja Pak, sampai saat ini produksi beras dihentikan terlebih dahulu sampai menunggu ada perbaikan atau seperti apa, dan bagaimana nanti proses pengawasannya dari pihak Satgas Pangan sendiri? Ya, perlu kami sampaikan, yang namanya proses dengan mesin kita tidak bisa menjamin 100%, ya, tidak bisa menjamin 100%. Tapi yang penting mereka berusaha bagaimana supaya meminimalisir jangan sampai terjadi temuan. Artinya apa? Dengan proses yang ada tadi kita lihat di akhir masih ada pecahan menir tadi. Ya kan? Ya, ini yang menjadi evaluasi buat manajemen maupun tim teknis untuk penggunaan mesin yang ada. Dan ini terus harus dilakukan perbaikan, kami sudah sampaikan segera dilakukan perbaikan sebelum processing ini dilakukan kembali. Ya, saya minta tolong supaya cepat dilakukan karena jangan sampai nanti begitu diproduksi kemudian di keluar hasilnya masih tidak sesuai dengan standar. Dan standar yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan sertifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini. Kemudian untuk kegiatan processing atau produksi dipersilakan saja, ya, dengan catatan yakinkan tidak sampai ada kesalahan apa yang diproduksi komposisi yang seharusnya. Mereka membuat margin, ya, seperti takaran tadi saya disampaikan bahwa 25 kilo dengan packingan 5 kilo satu kemasan itu, jadi masing-masing 5 kilo sehingga berat 25 kilo harusnya. Tapi mereka 200 gram, artinya menjadi 25 kilo 200 gram. Dengan by system tadi, kalau kurang dari 200 gram, mereka akan tertolak dengan sendirinya, memisahkan, ya, tertendang dengan alat yang ada, dan itu tidak akan bisa lolos sensor sampai ke tempat pemackingan tadi, tempat hasil produksi akhir. Itu upaya mereka. Kemudian terkait dengan menir, ini yang harus menjadi PR dari perusahaan. Jangan sampai nanti ditemukan karena memang pecahan menir yang menjadi masalah di produksi menggunakan mesin ini. Karena memang menir sangat kecil sekali, itu bisa sepersenjang beras yang ada. Ya, ini menjadi PR dan supaya tidak terjadi jumlah komposisi yang tidak sesuai dengan seharusnya. Mengenai, saya Iman dari TV One, mengenai permasalahan ini berarti adalah menir yang ada di dalam beras premium. Apakah ada memang unsur kesengajaan atau memang ada ketidakmumpunian dari proses produksi kalau temuan dari beras semua? Ya, itu nanti menjadi analisa kita, ya. Yang jelas seperti kami sampaikan bahwa semua yang ada di sana komposisi semuanya disetting by system dan hasilnya masih ada ditemukan. Gimana silakan nanti dari perusahaan yang terhadap mesin tersebut, ya kan, apapun ceritanya, pada saat hasil akhir tidak boleh ada lagi menir yang melebihi batas, tidak boleh. Yaitu silakan nanti dari pihak perusahaan, ya. Tapi yang pasti yang disetting by system, ya. Sebelum mesin itu berjalan sudah disetting berapa pecahan kecilnya, itu semua sudah dimasukkan di situ. Kan bahwa dari proses yang berjalan ini setiap 2 jam itu
disampaikan oleh QC, quality controlnya. Dan kemarin Bapak menyampaikan bahwa dari 22 ada hanya satu QC yang terverifikasi. Bagaimana dari Satgas Pangan Polri menekankan kepada Wilmar PT PIM ini untuk memastikan bahwa halnya tepat gitu Pak. Dan sendiri dari Wilmar sendiri bagaimana nanti komitmen ke depannya terkait QC ini. Kenapa bisa dari perusahaan sebesar ini QC-nya hanya satu yang terverifikasi? Ya, bukan terverifikasi, sertifikasi hanya satu dari 20 orang. Jadi tanggung jawab mereka, ya kan? Artinya untuk proses sertifikasi sendiri kan butuh waktu ya. Tapi yang jelas karena mesin ini produksi harus sesuai dengan standar hingga aturan yang ada. Kemudian Pengawasan dari Satgas. ya, pengawasan dari Satgas Pangan hasil yang diproduksi terdistribusi ke lapangan, kita akan uji sampel. Kalau masih nanti kan kelihatan di labelnya tuh. Ini produksi kapan? Kan gitu ya. Ini produksi kapan? Produksi saya berdiri menyampaikan belum nih. Kan gitu ya. Artinya terus dilakukan bukan hanya di merek yang ada ya dari produksi PIM ini, termasuk yang PT yang lain. Kemudian dari pihak perusahaan silakan mau menyampaikan komitmennya. Baik, terkait komitmen perusahaan pastinya akan menjadi concern utama kami untuk konsumen. Kami akan itu yang sampai ke konsumen standar berdasarkan Bappenas maupun SNI. Terkait QC, kita akan terus berusaha untuk memastikan bahwa memiliki komitmen agar produk yang kami rilis memang sesuai dengan uji mutunya. Terima kasih. Ya, maaf ya, saya tambahkan sedikit. Tadi yang katanya sampaikan bahwa untuk quality control itu setiap 2 jam sekali wajib melakukan tugasnya. Dan ini hasil pemeriksaan kita ada hanya 1 sampai 2 kali saja. Hasil BAP kita. Kemarin kan kita sampaikan waktu rilis. Ya ini yang harus juga ditaati oleh perusahaan bahwa quality control yang 2 jam sekali melakukan tugasnya. Tidak melaksanakan SOP, ya sudah itu kesalahannya di situ. Hasilnya, endingnya bisa maksimal. Hasilnya ditemukan masih banyak yang tidak sesuai komposisi. Makanya untuk melaksanakan SOP yang sudah disusun oleh perusahaan itu sendiri. Supaya kualitinya bisa terjaga. Ya. Menir. Sampaikan kan tadi kita rutin melakukan kegiatan sampling beras semuanya, bukannya produknya PT PIM aja. Semua produk yang ada digelar di retail kita akan uji sampling. Menjaga kualitas mutu, yakinkan bahwa masyarakat tidak tertipu dengan hasil quality control yang ada. Oke, di mana dipisahkan. Jadi kita ada mesin namanya rotary shifter, di mana tadi juga sudah